Sekarang saya rekam ya. Baik, jadi kuliah kita, mata kuliah bahasa pemrograman, itu menggunakan tool Scilab ya. Saya masih install masih pakai yang versi 5.5.2 nih. Kalau kamu, saya belum slide share ya. Sorry, saya slide share lagi. Nah, baik. Jadi ini bahkan saya masih menggunakan Scilab yang versi 5.5.2 ya. Tadi kalau kita buka di webnya tadi kan sudah ada versi yang lebih baru ya, versi 6 ini ya. Sudah versi 6 ya. Nah, ini ya. Versi 6.1 ya. Nah, jadi kalau kamu download mungkin sudah versi 6, tapi nanti saya upgrade juga bisa nanti biar kita sama ya. Oke, jadi itu terus yang mau gunakan ya. Baik, ada beberapa tadi yang sudah install. Harapan saya nanti semua bisa mencoba. Nah, satu lagi mungkin saya cerita bahwa mata kuliah bahasa pemrograman ini saya ngajar di 3 kelas ya. Di Fakultas Teknik ini saya ngajar di 3 kelas. Seperti ini kondisinya ya. Kalau kita lihat 3 kelas. Saya buka siswa saya ya. Nah, ini. Mana siswa saya tadi ya? Oh iya, ada 3 kelas ya. Jadi supaya kita efektif dan saya juga nggak terlalu banyak itu ya. Hari kuota ya. Kalau katanya dosen mahasiswa itu nak dikasih kuota, itu nggak pernah saya terima. Ada kamu yang pernah terima kuota? Mbak. Belum ya? Belum. Nggak tahu nih apa hoax atau belum, Pak. Ya sudah, jadi kita kuliahnya seefektif mungkin ya. Jadi kamu yang kuliah sinkronusnya yang kita pakai Zoom, saya kumpulin di satu kelas. Materinya sama ya. Cuman kalau tugasnya ya tetap di kelas masing-masing. Terus aktivitas forum, harapan saya kamu aktif di forum ya. Kalau ada tanya jawab nanti saya juga masuk di forum ya. Saya akan tanggapi semua pertanyaan yang ada di forum ya. Saya usahakan saya tanggapi semua ya. Biar kita bisa diskusinya efektif tentang materi kuliah yang kita pelajari ya. Oke. Jadi itu saya sudah bahas tools yang kita butuhkan ya. Sekali lagi kita butuh tools namanya Scilab karena bahasa pemrograman yang mau kita gunakan itu bahasa MATLAB ya. Oke, sekarang apa lagi yang penting ya? Kalau ada pertanyaan langsung tanya boleh. Jadi misalnya forum ya. Saya coba lihat forum nih. Kalau kamu klik forum, materi yang di tutorial.com tadi. Nah, ini ya. Nah, nih. Saya tutup dulu nih. Kita bisa menggunakan e-book juga banyak ya. Nanti kalau saya ada e-booknya pasti saya sharekan di e-learning itulah ya materi-materinya. Kalau kamu mau menggunakan web tutorial juga ini yang sudah saya contohkan ya. Nah, tentu saja kalau kita mau belajar ilmu itu dari sumbernya ya, itu memang agak sulit kalau kita misalnya nyari tutorial MATLAB berbahasa Indonesia. Sulit itu saya masih nemukan. Tapi kalau hanya blog yang ngajari simpel-simpel ada sih, atau YouTube juga banyak sih yang bikin tutorial. Tapi kalau sampai detail itu misalnya sampai terstruktur seperti ini ya, ini kan terstruktur kalau pakai web tutorial itu ya. Nah, ini enak kita belajarnya bisa dari level basic dulu ya, sampai basic sampai variable gitu tahu. Baru nanti masuk ke perintah-perintah yang lebih lanjut gitu kan. Nah, itu lebih enak kita kan. Cuman ya ini, jadi belum ada itu orang Indonesia yang galak bikin web tutorial yang lengkap itu ya. Jadi saya ketemunya ini ya. Tapi kalau kamu mahasiswa jangan terkendala oleh bahasa ya. Kalau mau jadi mahasiswa yang hebat, jadi sarjana yang plus itu ya. Ya kamu jangan terkendala oleh bahasa. Ya sambil belajar bahasa pemrograman, ngerti bahasa Inggris kan lebih hebat ya.
Kalau pakai web kan mudah, tinggal kamu blocks atau kamu setting aja browsernya supaya translate ke bahasa Indonesia kan bisa. Jadi keluarnya bahasa Indonesia. Kalau pakai Android lebih mudah, jadi bisa langsung ditranslate. Jadi jangan terkendala oleh bahasa, baca-baca saja. Kalau perlu baca ininya ya, yang bahasa aslinya ya. Oke, kita mulai yang paling simpel. Untuk menulis sebuah pemrograman, itu tahap awalnya kita harus mengetahui sintaks atau tata bahasa bagaimana sebuah perintah itu ditulis ya. Sintaks itu seperti ini. Misalnya, bagaimana kalau saya membuat operasi matematik? Ya, misalnya 4 ditambah 5. Ya sudah, seperti itulah. Kita komunikasi dengan mesin ya. Saya nyuruh mesin komputer menghitung 4 tambah 5. Jadi bahasa pemrograman itu kan bahasa yang bisa digunakan oleh manusia, karena memang menggunakan bahasa yang dipakai manusia. Kalau plus tambah itu kodenya plusnya gitu kan, bahasa kita kan. Tapi bahasa ini bisa kita pakai untuk memerintah komputer, yang notabene-nya mesin gitu ya, untuk mengerjakan apa yang kita harapkan gitu ya. Nah, kalau kita enter, nah muncul ya, hasilnya 9 gitu ya. Gitu cara itunya. Mudah kan? Nah, cuman kalau dengan komputer itu kita bisa mengolah data tuh secara lebih apa ya? Lebih luas lagi ya. Jadi misalnya gini, saya pengen angka 4 itu saya tahu lokasinya gitu ya. Nah, caranya gini, saya bikin sebuah lokasi namanya A. Nah, lokasi A ini saya kasih data 4. Nah, gitu ya. Nah, sudah. Lokasi A, ini artinya saya memesan sebuah lokasi di memori, saya kasih nama A gitu ya. Kamu jangan ada yang nyoret-nyoret layar ya. Nah, saya muncul juga di layar saya kan. Terus saya mau pesan juga sebuah alamat namanya B. Nah, saya kasih angka 5. Saya kasih ini dengan operasi assignment ya, sama dengan saya kasih angka 5. Oke. Nah, jadi saya pesan 2 tempat ini. 2 tempat tadi saya kasih nama A dan B. Sekarang kalau saya pengen tahu hasil penjumlahan data yang ada di A dan di B gimana? Nah, bisa saya perintahkan perintah A ditambah dengan B. Nah, enter. Nah, keluar 9 juga gitu ya. Ya, karena A-nya saya simpan, B-nya saya isi 5 gitu. Nah, ini bahasa pemrograman ya. Jadi ini saya menggunakan sebuah bahasa yang saya gunakan bisa saya gunakan untuk berkomunikasi dengan komputer saya ya. Supaya komputer saya mengerjakan perintah yang saya minta, yaitu perintahnya itu ini sudah ada 2 perintah ya. Ada perintah plus ya, menjumlahkan bilangan, ada perintah sama dengan ya, assignment ya. Sama dengan ini perintah juga ya. Ya. Nah, apa? Tadi saya mendefinisikan A sama dengan 5, B sama dengan 5, A sama dengan 4 tadi. Itu namanya mendefinisikan sebuah variabel ya. Jadi sebuah data di dalam pemrograman gitu ya, itu bisa diwakilkan oleh sebuah variabel. Ya, kata variabel kamu sudah pernah dengar lah ya, mungkin dari SMP ya. Kalau dulu kita sering dengan variabel X, variabel Y, nah gitu ya. Nah, gurunya suka kalau bikin rumus pakai simbol X, Y gitu ya. Nah, kalau dalam komputer variabel tuh bisa bebas namanya ya, nggak hanya X, Y, A, B, boleh bebas. Bisa nama orangnya boleh. Misalnya panjang. Panjangnya saya isi sama dengan 4. Misalnya gitu ya. Terus lebar. Nah, ini variabel juga. Lebarnya saya isi dengan angka 5. Itu. Sekarang saya mau ngitung panjang tambah lebar. Panjang, tinggal saya tulis ya. Saya perintahkan komputer pakai bahasa kita nih. Nah, lihat. Berapa panjang ditambah lebar? Nah, gitu nih. Saya nanya ke komputer nih, berapa coba panjang tambah lebar? Nah, kalau saya enter maka keluar
Jawabannya dijawab oleh komputer 9 gitu ya. Karena panjangnya sudah sesi 4, lebarnya sesi 5. Nah, ini kita sudah menggunakan bahasa pemrograman loh. Ada pertanyaan sampai sini? Gitu ya. Mudah apa mudah? Apa rumit? Ada yang berpikir sulit? Nah, tapi manusia itu canggih loh ya. Manusia itu sudah bisa menciptakan teknologi yang rumit-rumit ya. Manusia itu makhluk yang hebat memang. Saking hebatnya maka manusia ini sudah mendominasi planet bumi ya. Ya, oke. Ini contoh simpel bahasa pemrograman. Ya. Sintak yang saya maksud dengan sintak tadi adalah kalau kamu mau menghitung penjumlahan, ya nulisnya kayak gini gitu ya. Bisa ditulis langsung data atau angka apa yang mau kamu jumlah. Bisa juga data atau angka yang mau kamu proses itu ya, dijumlah, dikali, dibagi, itu disimpan dulu ke dalam sebuah variabel. Tentu saja kalau secara teknis komputer, menciptakan sebuah nama variabel tadi itu sebenarnya adalah memesan sebuah alamat di memori gitu. Kita mau ngeblok alamat di memori. Alamat sekian saya butuh, mau saya pakai untuk nyimpen data, nah gitu bahasanya. Tapi karena alamat memori itu sebenarnya hanya dikasih kode angka ya, yang bahkan angkanya itu angka heksadesimal ya kalau orang komputer ya. Ya kamu nggak perlu tahu sih, hanya cerita aja ya. Nah ini nggak perlu kamu tahu sampai sana. Karena itu kalau orang memesan alamat komputer harus menyebutkan alamat dengan angka ya, alangkah pentingnya gitu ya. Orang harus ngapali angka dari 000 sampai FFF, nah gitu ya. Dia pakai heksadesimal ya alamat. Nah, memori kan ukurannya giga sekarang ya. Bisa kalau kamu punya laptop biasanya 4, 8 giga sekarang paling enggak ya. Ada yang 16, 32 giga gitu ya. HP aja sudah ukurannya berpuluh-puluh giga sekarang ya kalau mau kenceng nih. Nah, tentu akan sangat sulit itu programmer itu kalau mau pesan alamat di memori dengan menyebutkan angka alamatnya gitu ya. Karena itu si pembuat bahasa pemrograman ini membuat cara ya dengan teknik ini menggunakan variabel ini untuk mendefinisikan sebuah alamat di memori. Yang di situ pengertiannya sebuah alamat di memori yang aslinya berbentuk kode angka tadi ya, itu bisa diwakilkan atau bisa diganti dengan teks gitu ya. Yang teksnya itu sekendak programmer itu ya, yang bisa terbaca oleh programmer. Contohnya di program yang sudah saya buat ini, saya buat variabel namanya panjang, kemudian bikin lagi variabel namanya lebar, nah gitu ya. Ini apa pentingnya menciptakan sebuah variabel dalam bahasa pemrograman. Nah, hasil sebuah hitungan, jadi misalnya tadi saya ngitung A dan B tadi ya, itu bisa juga dimasukkan ke sebuah variabel hasilnya. Jadi misalnya gini, saya sekarang bikin rumus ya, memerintahkan ke komputer dengan masukkan rumus, saya bikin variabel C, isinya adalah hasil penjumlahan A dan B. Nah, boleh seperti ini. Enter. Nah, sekarang muncul juga hasilnya 9 juga ya, karena A-nya kan tadi kita simpan ya, B-nya 5 ya. Nah, sekarang variabelnya di program kita ini ada beberapa variabel sudah. Variabel A, variabel B, variabel panjang, variabel lebar. Ada 4 ya. Bahkan bertambah lagi satu variabel namanya C. Kita pakai untuk menyimpan hasil hitungan A ditambah dengan B. Dari sini kalau saya ketikkan perintah C gitu ya. Saya ketikkan aja. Sorry ya. Sekarang kalau saya ketikkan sini C. Nah, sorry ini agak melek juga komputer saya ini ya. Sorry ya, agak melek ya. Suaranya hilang, Pak. Oh, hilang suaranya. Oh iya, agak ngelek. Tunggu ya. Sekarang masuk nggak suaranya? Ada, Pak. Ada ya? Ini agak ngelek ini komputer saya. Nah, jadi gitu ya. Jadi kita bisa menciptakan sebuah variabel dengan menggunakan bahasa yang kata-kata ya,
yang kata-kata tadi bahasa kita sehari-hari. Tentu ada aturannya ya, untuk menciptakan sebuah variabel itu ada aturannya. Nah, kamu bisa nyatet ya. Apa aturan menciptakan variabel? Pertama, nama variabel itu harus diawali dengan huruf. Jadi hanya bisa huruf A sampai Z gitu ya. Huruf A besar, Z besar boleh, atau A kecil sampai Z kecil boleh. Tapi yang jelas harus huruf. Artinya nggak boleh angka dulu ya. Kalau kamu bikin variabel 1 lebar, enggak boleh itu. Atau 1A, enggak boleh. Jadi harus diawali dengan huruf. Catat ya, syarat nama variabel yang pertama. Mungkin pas ujian nanti keluar siapa tahu gitu ya. Nah, karena saya udah punya variabel C, kalau saya tekan C, enter juga bisa keluar. Nah, C-nya isinya angka 9 tadi kan. Gitu. Jadi, apa tadi? Syarat membuat sebuah nama variabel, pertama awali dengan huruf. Yang kedua, nama variabel tidak boleh dipisah dengan spasi. Jadi misalnya kau nak bikin variabel panjang segi 4. Nah, itu ya. Boleh sih. Nama variabelnya panjang segi 4 gitu boleh. Tapi tulisan panjang segi 4 tadi harus digandeng. Nggak boleh dipisah dengan spasi. Kalau dipisah dengan spasi gimana? Compilernya nganggap error dia. Karena ada spasi dianggap ada hal yang lain gitu ya. Nah, kalau pengen, tapi kan nggak terbaca Pak. Kalau panjang segi 4 ditulisnya gandeng, nanti nggak enak Pak dibaca. Nah, kalau pengen supaya enak dibaca juga, boleh dipisah dengan underscore. Ya. Strip bawah itu ya, pakai underscore. Jadi kamu nulis misalnya panjang segi 4. Nah, boleh. Atau alas segitiga. Nah, boleh kayak gini ya. Ya. Tapi kalau kamu pisah pakai spasi, ya, seperti ini misalnya. Nah, ini kalau kamu enter error ini. Boleh dicoba nih kalau seperti ini saya enter coba ya. Saya bikin misalnya. Kalau mau experience ya boleh nyoba-nyoba aja. Saya bikin variabel panjang segi 4, saya isi 0 misalnya ya. Enter. Apa yang terjadi? Nah, error kan? Tidak. Missing operator, koma, or semicolon. Error. Dan ditunjukkan errornya ada di tempat ada spasi tadi. Nah, gitu. Jadi ini enaknya kita berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa pemrograman. Kalau ada kesalahan, ini namanya syntax error namanya. Itu kita dikasih tahu oleh compilernya, Scilab-nya nih. Ada salah nih, salahnya dianggapnya ini kurang operator. Jadi spasi itu harusnya ada operator maksudnya gitu ya. Jadi nggak boleh nama variabel di buat variabel awali dengan huruf, yang kedua tidak boleh dipisah dengan spasi. Kalau variabelnya ada angkanya gimana Pak? Boleh, tapi angkanya tulis di belakang. Jadi misalnya saya bikin variabel namanya L1. Boleh nih, L1. Kan diawali huruf kan? L1 sama dengan panjang tambah lebar. Nah, boleh nih. Ya, artinya saya bikin variabel namanya L1 diisi dengan hasil jawab. Yang jawab buka mic-nya langsung jawab. Perintah terakhir ini kalau saya enter keluar angka berapa? Nah, kok bengong enggak lo? 9, Pak. 9, Pak. 9. Oh ya. 9. Ya, 9. Kenapa? Karena panjang lebarnya sudah kita setting tadi dan belum kita rubah ya, kecuali panjang lebarnya kita ubah isinya ya bisa berubah dia. Jadi ini ya, kalau saya enter akan muncul angka 9. Artinya variabel L1 itu berisi angka 9 yaitu hasil penjumlahan panjang ditambah dengan lebar. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, mau tanya, Pak. Boleh. Langsung. Sebutkan. Itu yang error. Ini ya, dulu. Nama saya Pratama Irlandi. Ini dulu. Mau nanya, adabnya gini ya. Sebutkan nama, kelas, nah baru bertanya. Biar temennya tahu juga ya. Silakan. Nama Pratama Hernandi dari kelas TS1 SPT, Pak. Oke. Silakan. Itu kan ada error ya dari hasil kita panjang segi 4 yang pakai spasi. Nah, itu bisa dihapus dari bahasa pemrograman atau memang tidak bisa dihapus? Oh, tidak. Artinya
perintah panjang spasi segi underscore 4 sama dengan 0 itu harus kamu ulang gitu. Karena error itu kan, error. Jadi yang benar gimana? Kalau nak betul ya, kan nggak boleh pakai pisah. Kalau nak bikin variabel seperti itu, berarti harusnya seperti ini. Panjang strip segi strip 4. Nah, boleh. Atau nggak usah pakai underscore sama sekali. Boleh. Gandeng galau boleh. Nah, tapi kalau seperti ini lebih enak dibaca gitu maksudnya. Ini kalau saya enter, kalau ini saya enter, apa yang terjadi? Muncul angka berapa? Kalau ini saya enter coba. Ya, siapa yang tahu? 0 ya? Ya, 0. Nol. Nah, gitu ya. Dan ada error ya? Ya. Gitu. Paham yang bertanya ini? Ada lagi? Paham, Pak. Oke. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada error, bukan kita hapus, bukan itu maksudnya output compiler itu memberitahu gitu ya. Artinya perintah yang kamu masukkan tadi, yang dikasih tahu error tadi gagal itu, perintah itu gagal. Jadi dianggap nggak ada variabel panjang spasi segi 4 tuh nggak ada gitu, karena gagal perintahnya kan. Nah, kalau kamu betuli ya diulang lagi, ketik lagi, misalnya ya, atau dibetulkan kalau misalnya nanti programnya panjang, ya, kita jalaninya satu file. Ini kan kita menjalankannya kan istilahnya pakai interpreter ya. Tadi sebaris langsung dieksekusi, sebaris dieksekusi gitu. Nanti kalau kita sudah bikin program yang panjang, bisa jalaninya satu file ya. Satu file sudah kita ketik, selesai baru kita eksekusi programnya. Nah, itu bisa gitu ya. Nah, kalau ada error ya berarti betuli dulu di baris mana yang error, betuli itu diulang lagi eksekusinya gitu ya. Oke, itu sekarang sampai sini. Kalau ada pertanyaan langsung boleh lah ya. Mungkin sudah bisa melihat. Pak. Ya. Saya ingin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, langsung aja sebutkan nama kelas, langsung nanya, Pak. Silakan. Jadi Ricky Aprianto dari kelas TS1 SPT, Pak. Oke. Ya, sebelumnya kan kita buka dulu yang tutorial MATLAB ini, Pak ya. Saya sudah coba beberapa demo lah kalau di tutorial ini, Pak ya. Ada jadi yang saya coba itu ada yang pembuatan variabel yang sin p itu, Pak. Tapi begitu diketik dia error. Apakah p-nya itu kita harus isi dulu di variabel berapa derajatnya atau seperti apa, Pak ya? Oh ya, itu kalau sin itu maksudnya trigonometri, nyari sinus itu. Sinus itu, ya. Iya, betul. Ya, tentu saja kalau kamu mengoperasikan sebuah variabel tadi harus didefinisikan dulu. Jadi, saya coba sini boleh. Kalau saya mau menghitung sinus P, apa yang terjadi? Di program di layar saya ini, di Scilab yang saya jalankan di komputer saya ini, sudah ada belum variabel P? Siapa yang bisa jawab? Variabel P-nya sudah ada belum? Pak. Belum ada kan? Dari tadi kan belum. Dari tadi belum kita bikin ya variabel P ya. Yang ada kan apa tadi? Variabel B, variabel A, variabel C, variabel panjang segi 4, nah gitu kan? Panjang lebar. Nah, P belum ada. Jadi kalau saya enter, ya error dia. Kenapa? P-nya nggak ada, undefined variable. Kan dikasih tahu ya. Artinya apa? Variabel P belum didefinisikan, belum ada. Nggak ada nih variabel P gitu maksudnya ya. Nah, jadi supaya jalan gimana? Kamu bikin dulu P. Isi misalnya, isi 30 derajat misalnya. P-nya isi 30 nih. Nah, saya nggak tahu nih, dia radian atau pakai derajat atau radian ya. Nanti kita cek dulu, jalan nggak dia. Ini, nah sekarang P-nya ada ya. Baru kalau kamu saya masukkan perintah ini tadi, kamu ulang ya. Sinus P berapa gitu ya? P-nya sudah saya isi angka 30. Nah, baru dia keluar. Paham? Sampai di sini. Paham? Nah, bagus. Nah. Gitu ya. Nah, ini nih. Nah, balik lagi ke siswa coba. Ini harusnya ini isi kelas kita nih harusnya. 1B terus atau langsung aja lah di learning ya.
Ada 3 kelas, satunya 15, satunya 30, satunya 24 atau berapa tadi ya? Sekarang berapa yang aktif ya? Ada berapa ya partisipannya itu? Ya, saya sembunyi nih partisipannya. 53. 52, Pak. 53. Berarti banyak yang belum masuk loh ya. Kasih tahu lah teman-temannya ya. Kalau ada yang belum masuk di grup. Nah ini ya cara masuk ke forum. Kalau kamu pertama ngeklik pasti muncul ini add new topic ya. Kamu klik ini, kamu bikinlah topik ya. Topik tentang apa yang mau kamu diskusikan dengan temannya gitu maksudnya ya. Oke, nah ini sudah ada tugas sebenarnya ini. Download aplikasi Scilab lalu install. Nih, sudah ya tugas perang tadi ya. Buka tutorialspoint.com MATLAB. Nah, klik sintak. Oke, klik sintak ya. Saya nyarankan tadi sintak ya. Boleh. Kita pertama belajar sintaknya dulu. Terus apa lagi? Cobalah semua contoh perintah yang ada di tutorial. Nah, sudah kita coba ya beberapa ya. Kita begini tadi ya. Cobalah contoh program yang ada di halaman 7 ebook tutorial MATLAB. Oh, ini ada ebook ini. Coba kita, ada yang sudah berhasil download ini ebooknya ini. Ebook Dibuka tutorial. error, Pak. Error. Oh, di mana alamnya? Saya cek dulu ya. Modul ONY. Oke, saya betulin nanti ya. Saya betulin linknya nih. Ini isinya ini kayaknya. Saya masih ada di lokalnya. Buatlah program untuk menghitung luas segitiga. Nah, coba kamu kerjakan tugas ini. Buatlah program untuk menghitung luas segitiga. Ini algoritmanya sudah saya tunjukkan ini ya. Langkah-langkahnya ya. Untuk Tugas itu membuat... di LRT, Pak. Kalau kamu yang belum install Scilab-nya ya ditulis tangan boleh coba dengan mengikuti pembelajaran saya ini tadi. Nah, ini cara contoh menulis program yang simpel tadi. Sekarang buatlah program untuk menghitung luas segitiga. Nah, caranya sudah dipandu ini. Ciptakan variabel alas dan isi dengan data 10. Nah, perintahnya apa ya? Bikin variabel alas, isi datanya 10. Gimana perintahnya gitu kan? Tulis tangan boleh yang belum punya Scilab ya. Harapan saya minggu depan punya semua ya. Yang kedua, ciptakan variabel tinggi, isi dengan 15. Nah, berikutnya buatlah rumusnya ya, formulanya ya. Kalau rumus luas segitiga itu ya berarti alas kali tinggi dibagi 2. Perhatikan cara nulis rumusnya ya. Supaya jangan salah ngitung ya. Tanda kurung itu tandanya untuk memberikan prioritas hitungan oleh compilernya ya. Artinya alas yang tinggi dikalikan dulu baru dibagi 2 gitu ya. Supaya kita lebih yakin urutan menghitungnya tepat sesuai harapan kita ya, maka boleh dikasih kurung itu. Nah, baru nanti cetak luas itu ya. Nanti akan muncul baru. Ada yang bisa? Oh ya, tadi Bisa, di grup itu tadi saya sudah share kuis pemula ya. Sebagai kuis percobaan saja. Hanya ada satu pertanyaan itu, yaitu pertanyaannya, apakah bahasa pemrograman itu? Ya. Ada yang sudah jawab? Oke, berapa sudah menjawab? Sekarang tolong semua mic-nya dimatikan. Semua mic-nya tolong dimatikan, di-mute, semua mic di-mute. Kecuali mau bertanya atau saya kasih. Nah, ini sudah ada 27 yang merespon ya. Sekarang saya mau lihat ya. Ada yang jawab bahasa pemrograman. Nah, saya mau ngeliat pakai cloud stack nih. Mana jawaban yang dominan gitu ya, biar kelihatan sini. Pakai Slido ya. Nah, Slido-nya pakai web bisa nih. Oh, sorry. Masalah ini. Ini.
Ini nih yang paling banyak menjawab bahasa pemrograman adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Tapi ada yang menjawab suatu perintah untuk menjalankan sebuah program rencana pembangunan. Boleh ya. Ya, kalau program tuh berhubungan dengan rumus ya. Kalau dalam benak kamu itu, tapi juga bisa loh ya, program aplikasi untuk menggambar desain itu kayak AutoCAD itu di program bisa ya, pakai program bisa. Ya. Kalau sekarang malah bisa yang 3 dimensi gitu ya, itu bisa pakai programnya. Tentu ada bahasanya di situ ya. Nah, pada mata kuliah kita ini intinya yang penting kamu ngerti konsep tentang bahasa pemrograman. Saya ambil contohnya MATLAB ini karena asumsi saya kamu orang teknik itu sering berhubungan dengan rumus-rumus hitungan teknik yang rumit itu ya. Agar menjalankan fungsi tertentu yang spesifik. Boleh. Oke, jadi ya sebagian besar kamu sudah inilah ya. Ini nih hasil kata-kata yang dominan ini ya. Yang dominan kamu bikin. Jawabannya adalah ini, gitu ya. Nah, ini naknya kita kuliah daring, jadi saya bisa minta respon langsung dengan aplikasi gini ya. Oke, ini kali ini hanya kuis untuk latihan aja. Yang terlalu ini. Oke, ada yang sudah berhasil tadi membuat programnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bagus. Coba dicatkan di forum boleh? Kamu langsung nulis di forum ini. Forum. Jawaban kamu tulis di forum boleh? Sebelum nanti dimasukkan di tugas ya. Sorry. Ini kelas berapa nih? Oh, ini yang kelas karyawan kali ya. Ada sedikit perbedaan, kamu ada kelas yang dikasih nama bahasa pemrograman dan numerik gitu ya. Itu ya karena memang kalau di teknik orang belajar bahasa pemrograman itu untuk analisa numerik biasanya. Itu maksudnya Pak Kaprodi ya, ngasih nama itu. Nah, karena itu saya kasih jalan tengah ya sudah, kita sambil belajar bahasa pemrograman, nanti contoh-contoh programnya, kalau kita sudah agak level tengah nanti ya, itu kita cari terapan untuk analisa numerik. Contohnya misalnya ngitung matrik ya gitu ya, nanti kita arahkan ke sana gitu ya. Tapi internet saya lambat ini. Oke, sambil saya ngecek juga nih. Nanti modul ini saya betuli linknya ya, mungkin linknya rusak nih, saya betuli lagi nanti. Oke, sambil saya ngecek ini. Nah, tapi komputer selamat ya sambil ngecek itu ya. Coba yang jawab, gimana jawabnya? Program menghitung luas segitiga tadi, gimana langkahnya coba? Oh, ini sudah ada yang itu coba ya, saya buka ini ya. Ini ada yang sudah aktif di forum ya. Ya seperti ini ya, teman-teman yang lainnya bisa lihat. Untuk aktif, ini sudah banyak nih. Nah, setelah kamu membuat topik, kamu juga nanggapi topik temannya. Ya. Nanti saya akan ngasih nilai plus siapa yang bisa memancing temannya untuk berdiskusi seru gitu ya. Jadi dapat replay yang banyak, nah gitu ya. Supaya ini kamu gunakan forum ini untuk pembelajaran ini lah. Untuk diskusi sama kamu itu. Ini sebenarnya canggih e-learning kita ini ya. Bisa kita pakai seperti medsos ya. Bisa untuk belajar diskusi bareng-bareng gitu kan. Kita lihat ya. Yang sudah jawab. Contoh aja nih ya.
Saya yang ternyata lambat ya. Untuk menampilkan isi sebuah variabel, tentu ada perintahnya juga ya. Kalau di MATLAB, ini ya ada juga beda sedikit ya antara MATLAB dengan Scilab ya. Kalau di MATLAB itu pakai print kalau nggak salah. Misalnya print A, nah gitu ya. Ini kalau di MATLAB ya. Tapi kalau di Scilab, perintahnya bukan pakai print, tapi pakai display. Jadi contohnya ini. Saya mau menampilkan isi variabel A ya. Ketikkan display gitu, atau disingkat DISP itu aja boleh. Display A misalnya gitu. Oh sorry. Ini aja disingkat aja. Display A. Oh salah. Oh nah benar ya. Nah, disingkat aja ya, bukan diketik lengkap display, tapi disingkat DISP, itu maksudnya singkatan dari display. Jadi ini adalah perintah untuk menampilkan hasil penjumlahan isi variabel A. Atau hasil penjumlahan juga bisa, misalnya coba saya ganti ya, misalnya saya ganti A-nya sama dengan 10 misalnya. A10. Display boleh nih juga nih kamu tulis ini display A ditambah dengan B. Kalau sekarang berapa hasilnya coba? Ya, A tambah B berarti 10 ditambah 5 ya. Tadi B-nya kan 5 ya. Jadi 15, itu boleh. Ya. Hasilnya 15 ya. Jadi perintah display itu perintah untuk menampilkan isi variabel ya. Itu. Sorry. Ini. Oke. Oh ini yang ini. Ada yang belum berubah ya. Oke, tugasnya tadi. Apa tadi? Nah ini. Oh ini jawabnya nih. Oh ini sudah pakai ini boleh. Jadi kalau yang sudah punya Scilab ya tinggal di capture aja screenshot ya. Untuk jawab tugas tadi ya. Oke. Bagus, ini sudah ada yang jawab ya. Nah, sekarang kalau isi tugasnya apa ya? Saya lihat ya. Saya buka dulu isi tugasnya ya. Saya klik, kamu klik. Tugas itu periodenya 1 minggu biasanya ya. Jadi lebih dari 1 minggu. Kalau lebih dari 1 minggu nutup biasanya dia hilang. Ada lagi mungkin biasanya mahasiswa itu nanya, Cak mana supaya dapat nilai bagus dari Pak Heri ini misalnya. Kalau dengan saya mudah kuliah. Kalau pengen dapat bagus ya pertama rajin kuliahnya ya. Jangan malas ya. Zoom tuh ikutlah ya. Terus aktif di e-learning ya. Aktif kuliah pokoknya. Forum, tugas, ikut Zoom, ikutlah ya. Tugas upload lah ya. Jangan sampai kosong tugas itu ya. Oh, tugasnya ini lakukan semua langkah tugas praktikum dan capture layar komputer Anda sebagai hasil praktikum dan upload. Oh, gitu ya. Jadi yang ini tadi, nah ini capture layar screen-nya ya. Jangan hanya teks supaya kelihatan dari komputer kamu gitu ya. Kalau kamu ngupload tugas